Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tree. Saya akan memperhatikan bagaimana cara membuat tree, membangun tree pada bahasa C++. Pertama-tama kita akan membuat node. Kita membuat node dulu. Node itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama pakai class, yang kedua pakai struct. Yang pakai struct itu seperti yang di PPT, tapi saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat node dengan kelas. Kita deklarasi kelasnya dulu. Kelas node, namanya node, terus kurung awal, diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Terus public. Public itu apa? Public itu adalah akses, salah satu dari akses specifier. Gunanya agar dapat diakses, agar variabel dan fungsi dapat diakses dimanapun. Selain public ini ada private, protected. Kalau private itu variabel dan fungsinya hanya dapat dipakai di kelas ini aja. Nah, kita pakai public agar bisa diakses di in-main atau kelas yang lain. Kita pakai public. Kemudian kita deklarasi variabelnya, misalkan in data untuk menyimpan satu data ya. Terus untuk memasukkan nilai dari data ini, kita bisa pakai konstruktor. Cara membuat konstruktor itu dengan menuliskan nama dari kelasnya ini. Nama kelasnya kan node. Nah, jadi konstruktornya juga namanya sama dengan nama kelas node, terus tapi diikuti dengan kurung buka, kurang kurung tutup. Seperti ini. Terus kurung awal. Nah, di dalam kurung yang ini, di dalam kurungnya ini kita masukkan parameter int d. Terus data sama dengan d. Jadi ketika si inMain kan bakalan nanti manggilnya node, terus nilainya. Nah, nilai dari 90 ini akan masuk ke int d, terus int d ke sini, data kemasukan nilai 90. Nah, seperti itu. Jadi gunanya konstruktor itu untuk memasukkan nilai. Mau itu variabel atau variabel global, itu pakai konstruktor. Nah, kira-kira seperti ini. Ini satu node. Kita bisa bilang ini satu node. Sekarang kita coba mengakses node ini pada inMain. Nah, kita deklarasikan dulu. Deklarasinya nggak pakai kelas seperti ini, langsung aja node. Terus diikuti tanda asterik atau pointer. Ini tanda pointer. Terus variabel terserah, misalkan root gitu. Root. Nah, ini deklarasinya. Jadi kita membuat node yang namanya root. Nah, untuk memasukkan data kita bisa pakai new node kurung 90. Nah, yang ini konstruktor. Yang ini deklarasi variabel. Ini konstruktor. Yang sebelah kiri deklarasi variabel. Nah, otomatis data di sini itu kemasukan nilai 90. Nilai data pada root memiliki data 20. Kemudian kita coba akses. Cara mengaksesnya memakai titik
root titik data. Kira-kira seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya 90 ya, 90. Nah, sama seperti 90. Atau agar lebih menyingkat, kita bisa pakai tanda panah. Nah, kedua ini sama saja ya. Yang satu pakai tanda panah. Jadi ini yang pakai tanda panah ini merupakan penyingkatan dari seperti ini. Yang ini syaratnya harus ada pointer. Nah, ini kedua fungsi ini sama saja. Kedua operator ini sama saja. Hasilnya 90. Oke, kita berhasil mengakses data membuat satu node. Sekarang kita mencoba membangun tree. Nah, gambar ini adalah permisalan dari sebuah node. Lingkaran hitam ini adalah node-nya, yang warna ungu ini adalah data, sedangkan yang warna hijau di kiri itu adalah tempat untuk menyimpan anak-annya. Kan tree kan mempunyai satu node mempunyai dua anak, yang kiri dan kanan itu. Nah, yang hijau ini kita belum membuat yang hijau ini. Kita coba membuatnya dulu. Node left, right. Terus dikosongi agar lebih udah. Left sama dengan right sama dengan 0. Nah, kita sudah membuat yang hijau-hijau ini. Ya, gunanya yang hijau-hijau ini untuk menyimpan node selanjutnya atau anakan selanjutnya. Nah, ini kan baru node. Kalau tree kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini tree. Dari node-node tadi kita gabungin node di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Tergantung datanya juga. Kalau kita pakai BSD kan pasti yang nilai data yang sebelah lebih kecil dari atasnya kan ditaruh yang di kiri, kalau lebih besar taruh di atasnya. Itu binary search tree. Jadi kita coba membuat binary search tree. Pertama-tama agar memisahkan node ini, kita membuat kelas baru. Sekarang namanya kelas BST, binary search tree. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat akses specifier-nya, public lagi, baru fungsi. Nah, di sini kita akan membuat fungsi insert dari BST. Misalkan node insert, kemudian di dalam kurungnya ini kita masukkan parameter, 2 parameter, yaitu node-nya sama nilai dari datanya. Nah,
kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira kita bakal pakai rekursif untuk untuk menyeleksi kita pakai pengandaian if root dari data lebih besar sama dengan data, maka kita pakai temporary dulu, maka TMP sama dengan insert root sebelah kiri, terus datanya dikirim ke kiri, terus root sebelah kiri sama dengan TMP. Jadi kalau si data ini lebih kecil, bakalan dia kan ini pakai rekursif, ini namanya rekursif, kita memanggil fungsi dalam fungsi lagi. Kita kirimkan kita kirimkan root sebelah kiri untuk dimasukkan data, terus yang bagian kiri ini dimasukkan temporary. Hasilnya ini disimpan ke temporary dulu, terus root sebelah bagian kiri dimasukin temporary, kemudian return root. Nah, untuk sebelah kanan kita pakai else, berarti kan TMP temporary insert root sebelah kanan data, sama root kanan sama dengan temporary. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di tree kan misalkan ada nilai seperti ini kan 90, 75, 87, 45. Kalau dan kita masukkan insert 80 gitu, kan otomatis kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Pertama-tama kita dari atas dulu, atas root ini dulu kita bandingkan dengan 90. Jika lebih kecil, maka ke kiri. Kan 80 lebih kecil dari 90, maka ke kiri. Terus lebih besar dari 75, maka ke kanan. Terus dibandingin sama 87, maka ke kiri, kan, ke kiri sini. Nah, biar enggak keterusan, biar enggak kebablasan, dia kan kalau kita buat if else ini aja kan bakalan dia akan error karena di sini tidak ada node. Kalau kita buat gini aja, dia bakalan pergi ke kiri kanan terus. Jadi bakalan error di sini. Maka dari itu kita buat pengandaian if root tidak ada sama dengan 0, return. Jika tidak ada, maka kita akan membuat node baru, new node, dengan nilai dari data. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bentuk insert dari binary search tree. Kita langsung coba saja, kita siapkan array di sini. Misalkan nilainya tadi 90, 75, 45, 86, 100, 99.
arraynya sudah siap, kita masukkan satu persatu dengan menggunakan for. In i sama dengan 0, i kurang dari banyaknya ini 6, i plus plus. Kemudian root sama dengan insert root, koma arr nilai dari array ke i. Lagi ini disama dengan 0 dulu, dikosongi dulu. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk menghasilnya misalkan kita buat dulu fungsi in order. Kan fungsi in order kan pergi ke kiri dulu, paling pojok kiri, terus dikeluarin datanya, ya kan, terus kembali lagi, terus ke kanan, terus kita coba langsung aja in order. In order kita bawa rootnya, not root. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan kita tidak bisa mengakses yang bawahnya dulu. Maka kita pakai rekursif. Kita mulai dari kepala, tapi kita pergi ke sebelah kiri. Kita pergi ke sebelah kiri dulu. Dengan membawa root sebelah kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau udah ke kiri paling pojok, kalau udah mentok, nah kalau mentok berarti if root sama dengan 0, return. Nah, ini kalau udah mentok, ya udah mentok. Jika udah mentok, berhenti. Pergi ke sebelah kiri, kalau udah mentok, pergi ke kiri, terus kita keluarkan datanya, root data. Kalau udah kiri, terus ngeluarin datanya, kita pergi ke kanan, order. Kita pergi sebelah kanan. Oke. Nah, ini in order. Kalau mau membuat pre-order dan post order, kita tinggal mengganti posisi cout-nya. Kalau pre-order kita ganti cout-nya ini di atas, pergi sebelah kiri ya, root left ini di atasnya. Kalau post order kita pindah ke yang paling bawah, di bawah in order root right. Maka kita panggil fungsinya in order. Pertama kita deklarasi kelasnya dulu. Ini kan kelasnya BST. Nah, ini bakalan error kalau kita pakai kita langsung panggil fungsinya aja. Jadi kita deklarasinya kelasnya dulu, BST. Gini aja. Nah, ini baru bisa mengambil fungsi dari BST, pakai BST titik. Nah, kira-kira gini. Kalau pakai pointer tadi, cara mengaksesnya gini. Titik terus data bla bla bla. Kalau nggak pakai pointer, kita tinggal
ngilangin pointernya kayak gini, kayak BSD insert ini kalau nggak pakai pointer. Karena kita nggak pakai pointer, kita tidak bisa memakai tanda panah, operator panah ini. Kita hanya bisa memakai titik ini. Nah, kita coba panggil fungsi in-order. Kita kirimkan rootnya, kepalanya udah. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini terjadi error pada null. Nullnya deklarasi null harusnya, jadi mohon maaf ini deklarasi null. Nah, jadi lalu kita coba jalankan. Sebelum itu mohon maaf, deklarasi null di C++ itu harus uppercase semua. Ya, mohon maaf, ini null pakai uppercase. Lalu coba kita jalankan. Apa errornya? Apa? Oh iya, titik. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya akan terurut kalau kita pakai in order. Nah, untuk fungsi-fungsi delete, search, dan sebagainya kita akan lanjutkan pada praktikum minggu depan, yaitu binary search tree. Ini cukup pengenalan pada tree saja. Kita berhasil membuat tree, memasukkan data. Untuk menghapus dan mencarinya, kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kontak ke saya atau Mas Noel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.